Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kawan-kawan. Kita sekarang kuliah pertemuan ketujuh ya untuk mata kuliah ini. Kali ini kita bahas struktur penulisan bab 2 pada skripsi. Jadi kalau minggu lalu pada video sebelumnya struktur penulisan bab 1, sekarang adalah struktur penulisan bab 2. Nah, teori cara nyusun kalimatnya sudah ya waktu kuliah kita di awal-awal kemarin, menulis kalimat ilmiah, ya, ada kontras, compare, dan seterusnya itu sudah. Lalu kita harus hindari plagiarisme, lalu bahwa isinya bukan sekedar definisi itu sudah. Nah sekarang kita coba eh, mengetahui, jadi isi penulisan bab 2 apa nih, gitu ya. Eh, kan bab 2 ya, bab 2 biasanya judulnya tinjauan pustaka. Kalau di kami nanti tinjauan pustaka. Oke, nah ini tergantung judul nanti isinya. 2.1 apa, 2.2 apa, 2.3 apa, dan seterusnya. Nah, oke ya. Jadi semuanya tergantung dari judul skripsinya. Judul skripsinya apa? Gitu. Nah, judul skripsi kita sudah belajar juga, ini tergantung dari riset questionnya apa. Nah, kan kita udah, atau riset statement ya, kita udah belajar bahwa judul skripsi bisa disusun dari riset question. Baiklah, misalnya riset questionnya kemarin mahasiswa kita pada contoh video minggu lalu, misalnya riset questionnya apa? Dia bilang begini, bagaimana kualitas keamanan informasi, sistem informasi akademik, oke, kualitas keamanan sistem, kualitas keamanan informasi pada sistem informasi akademik, ya, STEMIC Rosma menggunakan OAPS versi 4. Oke, sebentar ini kita buat begini. Oke, begini. Dia punya riset question begini kemarin. Bagaimana kualitas keamanan informasi pada siak STEMIC Rosma menggunakan OAPS versi 4 seperti ini. Ya. Nah, maka judul skripsinya tinggal ubah saja sebenarnya kan. Kemarin misalnya contohnya dia jadinya analisis, gitu kan. Gitu kan. Jadilah judul skripsinya. Kan. Nah, maka di bab 2-nya ya hanya teori. Saya paling nggak suka bab 2 tuh tebal-tebelin, nggak ada hubungannya buat apa gitu. Jadi ini tinjauan pustaka. Jadi Anda meninjau pustaka terkait judul skripsi sebenarnya, terkait skripsi Anda gitu. Jadi dari judul ini mana yang mesti perlu dijelasin lagi ke calon pembaca kita. Nah, kita bedah aja satu-satu, analisis kualitas keamanan informasi. Ya, dia harus cerita nih apa sih yang disebut keamanan informasi. Pasti harus begitu. Keamanan informasi, keamanan informasi. Dia harus cerita di sini kan. Nah, ini biasanya ya diawali dengan keamanan informasi adalah, biasanya gitu kan. Adalah. Nah, tapi dia harus cerita yang lain juga. Misalnya parameter keamanan informasi itu apa saja, disebut aman bagaimana, lalu teori pendukung lainnya gitu. Definisinya satu aja, gitu ya. Ambil dari satu sumber sahih, oke. Nah, kemudian dia harus cerita apa lagi? Lihat aja dari judul. Analisis kualitas keamanan informasi pada siap. Nah, dia harus cerita
sistem informasi di STM Mikrosma. Dia harus cerita emang ada sistem informasi apa aja. Sistem informasi di STM Mikrosma. Nah, kita ambilnya gitu, kan dia sistem informasi akademik, dia ambilnya cakupan luasnya dulu sistem informasi di STM Mikrosma. Ini mungkin dia cerita ada apa saja, gitu kan? Ada apa saja sistemnya. Nah, dari sekian sistem dia pilih siap kan? Nah, dia cerita juga memang selama ini siapnya sudah sejak kapan? Sudah ada sejak kapan? Apa yang kekurangannya gitu kan? Sudah pernah diukur atau belum kualitasnya? Nah, gitu kan? Jadi banyak dia cerita, bisa susun banyak paragraf di sini, ya. Lalu dia lihat judulnya apa lagi? Menggunakan OWASP versi 4. Ya udah OWASP, dia harus cerita OWASP apaan sih? OWASP kan? Ya mulai dari definisi OWASP adalah gitu, pasti ini ya. Nah, tapi di sini jangan definisi lagi, jangan banyak-banyak, definisi satu aja. Ya apa namanya? Kerangka OWASP itu seperti apa? Kemudian alat ukurnya, cara menghitungnya, terus apa yang disebut aman dan tidak dari sini, dan seterusnya. Jadi 3 tuh kan. Tiga-tiganya udah mencakup belum? Keamanan informasi, analisis kualitas keamanan informasi. Sudah, Anda mungkin akan protes, Pak, ini kualitas gimana? Ya dimasukin aja di sini. Kan keamanan informasi adalah, nah, ini disebut berkualitas jika gitu kan? Ya dia harus cari paper pendukung atau teori pendukung gitu ya. Nah, jadi cukup 3 kelihatannya di sini subbabnya dia. Keamanan informasi, sistem informasi akademik di STM Mikrosma, lalu OWASP. Sudah cukup. Bagi saya sudah cukup. Ditambah ada subbab terakhir, dan ini fardu ain, harus ada, yaitu 2.4. berarti ya, kalau karena dia cuma 3 yang di atas, 2.4. Kalau Anda di atasnya ada 5, berarti 2.6. Ada 6, ada 7, dan seterusnya. Ini terakhir biasanya itu kita minta, wajib bagi Anda adalah di kampus kita, yaitu penelitian terkait. Ya, nah ini Anda harus cerita memang bagi si mahasiswa ini sudah ada riset apa saja untuk kualitas keamanan informasi menggunakan OWASP, atau misalnya yang boleh Anda khususkan kualitas informasi pada sistem informasi akademik, jadi bukan pada website atau pada apa ya, dan seterusnya. Dia harus cerita penelitian terkait yang terkait dengan penelitian dia gitu. Jadi dia harus tahu itu memang bisakah untuk sistem informasi akademik gitu, dan lainnya. Oke. Nah, biasanya ini disusun dengan cara ada banyak ini. Biasanya satu paragraf itu satu penelitian diceritakan, lalu paragraf berikutnya diceritakan, lalu nanti paragraf berikutnya diceritakan. Gitu. Ada cara begitu. Ada dikasih nomor di sininya 2.41 misalnya. Gitu ya, lalu di paragraf di cerita berikutnya, jadi ini enggak satu paragraf, mungkin ada 2 gitu ya, mungkin lalu di sini 2.42 dia cerita, mungkin ada ya ada 3 paragraf mungkin di sini ya, kalau ini titiknya panjang maksudnya paragraf kira-kira ya, ada 3 paragraf gitu, lalu di sini 2.43 dan seterusnya. Ada yang caranya begitu, atau bisa juga dalam bentuk tabel. Biasanya dalam bentuk tabel. Jadi misalnya saat ada berapa ini, ada satu kolom, lalu judulnya, lalu ringkasan dari penelitian tersebut, lalu misalnya ini sumbernya siapa, gitu kan? Kasih begini, nah, biasanya begitu. Jadi di sini ada nomor, ya, lalu judul penelitiannya,
lalu ringkasannya, tentu saja ringkasan yang terkait dengan riset dia, lalu sumbernya. Jadi siapa di sini? Ya, misalnya Budi 2005. Nah, nomor 1 si Budi, ceritanya apa, sinopsisnya apa. Ini mungkin panjang. Nanti baris kedua dari tabel tersebut penelitian kedua. Ya, begitu. Jadi ada kedua dan seterusnya. Dan catat, karena judulnya dari subbab tersebut adalah penelitian terkait, ya penelitian terkait saja. Gitu ya, ya penelitian terkait saja. Atau cara lebih baik lagi, supaya kelihatan betul usahanya ya dengan membuat sistematik literatur sistematik literatur review yang sudah kita pelajari pada semester lalu. Ini sudah pernah saya ajarkan. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas ini pada semester lalu dengan baik, sebetulnya tinggal copy paste di sini saja. Jadi itu ya, karena sudah benar itu, sudah benar-benar Anda memeriksa penelitian yang terkait dengan topik Anda apa saja, dan sudah ada rangkum sekaligus juga ya. Oke, jadi paham ya isi bab 2 Anda seperti ini. Dari mulai judulnya, tinjauan pustaka, dan seterusnya. Oke. Nah, tugas untuk materi kuliah kali ini adalah saya meminta Anda mendaftarkan paper-paper yang terkait penelitian Anda. Ya, sampai minggu lalu Anda sudah punya judul, Anda sudah punya research question, bahkan minggu lalu tugasnya sudah mengisi bab 1, kan sudah. Nah, kali ini saya beri waktu Anda, tolong daftarkan, tugasnya adalah paper-paper yang terkait dengan penelitian Anda. Ya, jadi penelitian terkait dengan penelitian Anda. Saya minta minimal 5. Ya, minimal 5. Tolong cari. Ya, minimal 5. Tolong cari, silahkan. Nah, yang dikumpulkan adalah jadi Anda buat Microsoft Word, Anda ketik apa research question Anda, apa judul Anda, boleh research question atau research statement, lalu Anda tulis judul papernya apa saja, gitu ya. Misalnya paper pertama apa judulnya, terus nama filenya apa. Paper kedua judulnya apa, nama filenya apa. Nah, jadi karena file masing-masing paper tersebut, jadi ada 5 file ya, minimal kan 5 penelitian terkait. Jadi nanti ini ada 5. Nah, ya. Ini semua Anda kumpulkan. Jadi ada file Word yang isinya ini, lalu ada 5 file lain. File pertama, paper pertama, file kedua. Jadi total ada berapa? Minimal ya. Kalau Anda penelitian terkaitnya lebih banyak ya bagus. Minimal ada 6 file. Nah, 6 file tersebut Anda kompres dalam format zip. Ya. .zip. Saya nggak minta target Z atau apa. .zip. Oke, lalu diupload di modul kuliah online kita. Ya. Tolong Anda kerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silahkan komentar di channel ini. Ya. Ya, nah, tadi itu kan kalau judulnya seperti ini. Cuma saya ada tambahan sedikit ya. Pada umumnya nanti skripsi Anda seperti ini mungkin. Tapi kadangkala kalau ada skripsi yang yang sifatnya itu menguji model gitu. Jadi ada model pemodelan gitu. Model hipotesis, maka ada hipotesis yang diuji. Contohnya begini deh. Contoh kalau skripsinya begini nih. Analisis kualitas sistem XYZ, sistem apalah pada PT ABC ya, PT tertentu menggunakan TAM misalnya. Menggunakan TAM, teknologi acceptance model. Nah, ini ada pemodelan
Lalu nanti ada hipotesis bahwa A berpengaruh terhadap B, P berpengaruh terhadap Q, apa berpengaruh terhadap apa, lalu diuji benar nggak berpengaruh gitu ya. Yang seperti ini tuh ada TAM, ada TPB, ada UTAUT, ya, ada TPB, ada UTAUT, ada Delon and McLean, atau Anda bikin model sendiri. Nah, kalau yang seperti ini, maka dalam bab 2-nya Anda harus tulis juga penyusunan hipotesis, ya, penulisan hipotesis. Jadi biasanya di subbab terakhir gitu ya, di subbab terakhir Anda harus tulis berarti ini tadi 2.4 ya, 2.5 adalah penyusunan hipotesis. Ya. Jadi contoh kalau pakai TAM itu dia nanti harus cerita di dalam TAM itu kan ada ada perceived usefulness, gitu. Nah, dia harus cerita ya, ini apa, lalu secara teori dikatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh terhadap apa, ya. Sehingga nanti muncul H1 bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap apa gitu ya. Ya, Anda harus baca TAM-nya. Lalu di dalam TAM juga ada ada apalagi di dalam TAM ya, ini kalau pakai TAM ya, kalau pakai yang lain ya mirip lah, Anda tulis lagi ada apa, kalau nggak salah di TAM itu ada perceive is of use ya, dia harus cerita terus sehingga di ujung ceritanya ada hipotesis lagi ya, bahwa perceive isi of use misalnya berpengaruh positif terhadap apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada lagi nanti di bawah ada apa gitu ya, itu ya banyak ya. Nah, itu Anda harus susun seperti ini, jadi ada subbab tambahan kalau ada hipotesis seperti ini, karena nanti hipotesis ini akan diuji dalam penelitian Anda. Jadi benar nggak pengaruh positif, itu ada teorinya yang lain nanti ya, diukur dapat diterima atau enggak gitu ya, positif sorry tadi salah ketik. Nah gitu ya. Tapi pada umumnya saya lihat dari tugas kemarin yang dikumpul modelnya seperti ini ya. Jadi maka bab 2-nya kira-kira seperti ini ya. Nah, catatan tambahan tadi kalau ada yang hipotesis berarti harus dibuat bab khusus penyusunan hipotesis. Oke. Kembali lagi, kuliah hari ini cukup. Saya rasa kalau ada pertanyaan seperti biasa, tanya di komentar channel ini, nanti kita diskusi. Lalu jangan lupa kerjakan tugasnya yang tadi ini yang saya jelaskan. Kumpulkan di modul kuliah online kita. Semoga bermanfaat. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.